7 tenaga kesehatan di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur kembali gugur setelah terpapar virus COVID-19. PPNI Jawa Timur mencatat sepanjang pandemi COVID-19 ada 140 perawat yang meninggal dunia. Kabar duka kembali menyelimuti tenaga medis di Jawa Timur. 7 orang perawat meninggal dunia setelah terpapar COVID-19. Ketujuh perawat yang gugur merupakan perawat yang sehari-hari bertugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Sebelum meninggal dunia, korban sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Prima Husada, Singosari, Malang. Kepergian 7 tenaga kesehatan ini meninggalkan duka mendalam bagi sesama rekan profesi korban di Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. PPNI Jawa Timur mencatat sejak bulan Januari hingga bulan Juli ini sebanyak 74 perawat meninggal dunia. Selama pandemi COVID-19, sebanyak 140 orang perawat meninggal dunia. Sedangkan yang terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 4.057 orang perawat. Para tenaga perawatan ini mengalami suatu stres ya dengan lonjakan ini, dan itu juga memperparah kondisi. Oleh karena itu, jaminan termasuk pemeriksaan secara berkala itu harus dilakukan secara terus-menerus, termasuk pada teman-teman yang saat ini mungkin sedang dirawat, ya, termasuk di isoman, ini juga menjadi penting. PPNI Jawa Timur berharap PPKM darurat yang kini masih berlangsung hingga 20 Juli 2021 mampu menurunkan jumlah tenaga medis yang terpapar virus COVID-19. Apakah kita bisa menyebut fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan kita kolaps menghadapi situasi ini? Kita langsung berbincang dengan Ketua Tim Mitigasi PBID, Dr. Adib Humaydi, dan Kepala Bidang Kesehatan Satgas BNPB, Dr. Alexander Ginting. Selamat malam, Pak Dokter. Selamat malam, Mas Latif. Saya ke Pak Adib dulu. Rasio tenaga kesehatan kita, jumlah tenaga kesehatan kita dengan jumlah pasien yang terus melonjak ini masih seimbang tidak? Ya, jadi kalau bisa kita katakan dengan kondisi saat ini jumlah pasien yang meningkat luar biasa, terutama pada 1 bulan terakhir, maka ini tentunya menjadi satu kondisi yang tidak ideal. Tidak idealnya karena apa? Karena satu sisi juga dengan jumlah pasien yang banyak, kemudian banyaknya juga teman-teman dokter dan tenaga kesehatan yang terpapar, yang mereka juga harus isolasi mandiri dan kemudian dirawat. Itu kemudian juga akhirnya mengurangi sebenarnya jumlah SDM yang ikut melakukan pelayanan di fasilitas kesehatan tersebut. Jadi kalau dibilang sekarang dengan kondisi saat ini, maka sebenarnya sudah tidak ideal. Apalagi kita lihat banyaknya pasien-pasien yang masih antri di UGD, bahkan kemudian dibuka tenda di beberapa rumah sakit. Itu adalah sebuah kondisi yang tentunya kalau kita membahasakan dalam bahasa disaster, maka ada namanya functional collapse, ada namanya structural collapse. Tapi secara kondisi saat ini adalah secara fungsional sebenarnya fasilitas kesehatan sudah collapse. Oke. Dengan penambahan tenda, artinya penambahan kapasitas di rumah sakit. Apakah kemudian tenaga kesehatan kita masih memungkinkan untuk itu? Ya, jadi ini yang kemudian kemarin diupayakan, ada pemberdayaan untuk SDM, ya baik itu dokter, perawat yang kemudian dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Kami juga kemarin dilibatkan dalam koordinasi yang kita lakukan, dan tentunya harus ada strategi-strategi yang harus diupayakan untuk bisa melakukan substitusi ya, atau melakukan rolling tenaga medis, tenaga kesehatan ini. Karena kami punya kepentingan jangan sampai nanti menambah beban kerja, baik itu dalam lama pekerjaan, ya durasi, karena semakin lama tentunya akan membawa satu resiko paparan yang tinggi, dan juga bagaimana juga fisik, mental para teman-teman tenaga medis, tenaga kesehatan ini juga harus tetap kita jaga. Ya. Oke, baik. Saya ke Pak Alex. Pak Alex, kalau melihat penambahan jumlah pasien positif setiap harinya naik terus, kemudian yang dirawat semakin banyak tidak tertangani, mitigasi apa yang bisa kita lakukan supaya kemudian nakes kita bisa selamat, tapi kemudian pasiennya juga bisa terawat? Ya, jadi sebagaimana yang sudah diatur di dalam instrumen kita untuk menanggulangi COVID,
yaitu di Jawa Bali dengan PPKM darurat, dan kemudian di luar Jawa Bali ada yang PPKM yang diperketat, dan ada juga beberapa daerah kena zonasi merah menjadi PPKM darurat. Prinsipnya adalah bahwa rumah sakit itu dia tidak akan bisa diselesaikan sebagai sektor hilir yang berhubungan dengan sektor hulu. Jadi semua pasien itu datang pasti karena ada proses yang terjadi di sektor hulu. Seperti kita ketahui bahwa ada kasus aktif pada hari ini dilaporkan 38.000 orang. Ya. Artinya 38.000 itu tidak semua harus masuk ke rumah sakit. Nah, ini Jadi soal tidak harus masuk rumah sakit ini. Apakah memang ini merupakan protokol penanganan pasien COVID atau karena tadi itu, karena rumah sakit kita secara fungsional sudah agak berat untuk menangani? Jadi yang 38.000 itu kan positif, tapi ada yang bergejala, ada yang tidak. Ya. Ada yang komorbid, ada yang tidak komorbid. Jadi sebagian besar mereka itu harus isolasi mandiri kalau di rumah memadai. Kalau tidak memadai, maka pemerintah menyiapkan tempat yang terpusat, seperti yang ada di Wisma Atlet, ataupun di Balai Desa, ataupun di Gudang Serbaguna untuk isolasi mandiri. Persoalannya sekarang adalah bagaimana mereka yang isolasi mandiri bisa mengenali gejala, mengenali komorbid, sehingga mereka tidak terjadi perburukan. Ya. Oleh karena itu, seperti kita ketahui bahwa hampir 90% sebenarnya kalau ini bisa dikelola dengan baik, mereka tidak akan jatuh kepada perburukan. Oke. Yang menumpuk di rumah sakit, yang antri di UGD itu adalah terjadi perburukan selama mereka isolasi mandiri. Ya. Jadi oleh karena itu memang untuk isolasi mandiri ini harus ada pendampingan. Dan kemudian harus bisa di sana ditentukan apakah ini termasuk yang komorbid atau tidak. Apakah dia bergejala atau tidak. Apakah dia fase ringan atau sedang. Ini yang harus mesti dipastikan. Oke, baik. Dan pendampingan ini yang paling penting. Pendampingan dari puskesmas atau tim kesehatan ataupun dari posko desa. Baik. Pak Adip, pendampingan ini berarti tenaga kesehatan harus ikut turun. Ini lumayan menolong beban nakes atau bagaimana? Ya, jadi ini adalah konsep yang tadi disampaikan Pak Alex itu dalam konsep bahwa triage officer, jadi pemilihan pasien itu dilakukan pre-hospital. Sehingga tidak semua kondisi pasien itu didorong untuk semuanya itu harus masuk di dalam perawatan. Karena kita tahu seperti yang tadi disampaikan bahwa ada kondisi yang dengan OTG atau gejala ringan. Yang itu sebenarnya bisa dilakukan dengan isolasi mandiri. Ya, kita membagi isolasi mandiri itu ada isolasi mandiri yang dilakukan dengan home monitoring di rumah, sampai isolasi mandiri terpusat. Kapan itu dilakukan isolasi home monitoring? Ada beberapa kategori yang bisa dilakukan. Satu kategori secara klinis dan kemudian kategori secara lingkungan. Dimana kalau dia tinggal di rumah padat penduduk, saya kira tidak mungkin untuk dilakukan isolasi mandiri di rumah, maka dia dilakukan isolasi mandiri terpusat. Seperti halnya dibuat di Wisma Atlet atau di rumah susun. Nah, itu adalah satu kondisi yang memang nanti akan ada pemberdayaan SDM di isolasi terpusat. Tapi kalau yang dengan home monitoring, saya kira sekarang banyak fasilitas, kemarin juga sudah di-launching oleh pemerintah, 11 aplikasi platform. Selain itu bisa juga dengan mengaktifkan Satgas RT RW yang dibimbing atau dipantau oleh tenaga medis, tenaga kesehatan di wilayah tersebut, melalui puskesmas namanya. Sehingga kita bisa melakukan dua kategorial. Di mana kalau kita bicara kategorial, ada kriteria-kriteria yang bisa kita lakukan untuk melakukan triase, sehingga pasien kalau namanya dua tanda terutama, kalau saturasinya turun di bawah 94, maka dia harus dirawat. Kalau namanya respiratory rate atau nafasnya, frekuensi nafasnya udah lebih dari 20 kali per menit untuk orang dewasa, atau lebih dari 30 kali per menit untuk anak-anak, maka dia harus dirawat. Dua kategori itulah yang kemudian dilakukan pemantauan, sehingga pasien tidak masuk ke fasilitas kesehatan dalam kondisi yang sudah jelek. Itu saya kira bisa dilakukan dalam satu upaya, baik itu telemedicine atau melalui Satgas yang dipantau oleh puskesmas. Baik, Pak Alex, tapi kita lihat bagaimana kemudian kita mengenali gejala atau menahan pemburukan. Sementara banyak yang kita lihat di tempat isolasi mandiri itu banyak yang kemudian meninggal dunia. Apakah ini kegagalan mengenali gejala atau gimana? Ya, jadi sebenarnya mereka-mereka yang ditentukan bahwa sudah terkonfirmasi tentu harus ada advokasi. Jadi tidak cukup dengan selembar hasil tes yang menyatakan rapid test-nya positif ataupun PCR-nya positif, CT value-nya sekian. Kita harus juga mendampingi dan mengadvokasi bahwa punya komorbid atau tidak.
Kalau dia hipertensi, tentu obat-obat hipertensi harus tersedia. Kalau dia diabetes, obat-obat diabetes harus tersedia. Kemudian pemerintah juga, khususnya di DKI, sudah menyiapkan layanan telemedicine yang gratis dan paket obat ringan yang gratis, yang diantar ke rumah masing-masing. Oleh karena itu, bagi seluruh mereka yang terkonfirmasi, yang dilaporkan pada hari ini misalnya, paling tidak harus melapor ke RT dan atau ke RW. Dan kemudian akan ada pengaturan dari posko desa ataupun posko kelurahan. Bisa dengan puskesmas, bisa juga dengan telemedicine. Yang paling penting adalah bahwa dia mengetahui bahwa dia sesak. Dia mengetahui bahwa dia sudah demam. Kalau dia sudah demam, sesak, berarti oksigenasi sudah turun, saturasi sudah turun. Ini sudah saatnya dia harus dirujuk secepat mungkin ke rumah sakit. Sehingga RT dan RW dalam konteks PPKM skala mikro harus memang terlibat. Tidak perlu malu, tidak perlu menganggap bahwa ini adalah stigma, tetapi kita lebih mengutamakan bagaimana keselamatan dan keamanan itu bisa berjalan. Sehingga dengan adanya isolasi dan karantina di desa ataupun di kelurahan, maka seharusnya yang mereka diisolasi mandiri ini harus bisa tertata dengan baik. Dengan demikian kita akan mengurangi mereka yang antri di UGD, mereka yang antri untuk oksigenasi. Ini yang semua membuat akhirnya rumah sakit menjadi terbebani semuanya pusing untuk mengatur itu semua. Iya, baik. Terakhir ke Pak Adib. Pak Adib, masukan Bapak ke pemerintah untuk menyikapi kedaruratan yang mungkin masih terjadi ke depan ini seperti apa? Ya, jadi kalau saya selalu menganalogkan ini dengan keran air yang mengalir terus, maka keran airnya harus ditutup. Ditutup dengan apa? Intervensi di hulu. Jadi PSBB darurat ini adalah satu bagian intervensi di hulu dan tentunya implementasinya tentu harus dipahami oleh masyarakat bahwa ini adalah satu upaya untuk menurunkan laju penularan, menurunkan kasus, termasuk kemudian jangan sampai flow pasien ke rumah sakit ini semakin banyak. Karena di fasilitas kesehatan sudah dibatasi, sudah terbatas, artinya sudah terbatas fasilitasnya, sudah terbatas SDM-nya. Kita memang sekarang dalam satu bentuk membuat satu skenario persiapan rumah sakit darurat atau penambahan kapasitas. Tapi sekali lagi pasti ada keterbatasan. Jadi upaya yang harus dilakukan tentunya adalah intervensi di hulu. Jadi kita tahan. Mudah-mudahan PPKM berhasil menekan penyebaran COVID-19. Pak Adib dan Pak Alex, terima kasih sudah berbagi di iNews Prime. Selamat malam.